dari SD Negeri 1 Balong. Bang bang wos rahinong, bang bang wos rahinong, srengenge muncak, 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 sunar sumang burat, bang bang wos rahinong. Tak usah kalian tunggu aku lagi. Tubuh dan rohku telah menyatu dengan gunung ini. Cicit cuit cuit, cicit cuit cuit, cicuit rame suara ocehan. Halo teman-teman, tahu cerita ini? Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Sri Yurawati dari SDN 01 Balang Jenawi. Kali ini saya akan bertutur tentang legenda Sunan Lawu yang diambil dari buku kumpulan cerita rakyat Karanganyar, karangan Daniel Agus Maryanto dan Listianing Raharjanti, diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Yuk teman-teman, kita saksikan bersama-sama. Di sebelah timur wilayah Kabupaten Karanganyar terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi, tampak tenang dan terkesan mistis. Pada malam satu suro, gunung itu sangat ramai dikunjungi oleh peziarah. Lalu, siapakah Sunan Lawu itu? Mengapa banyak orang yang memuja dan hormat kepadanya? Mari kita dengarkan kisah Sunan Lawu. Legenda Sunan Lawu tidak bisa dipisahkan dari sejarah kehidupan raja terakhir Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Dikisahkan Raja Brawijaya sedang bersedih hatinya, memikirkan nasib kerajaan Majapahit yang sedang diambang kehancuran. Benarkah berita yang aku dengar ini, Paman Patih, bahwa putraku Patah sudah dinobatkan? Tanya Raja Majapahit itu. Demikianlah berita yang berhasil didapat oleh Telik Sandi, Gusti Prabu. Raden Patah, para wali, dan prajuritnya sedang menuju Majapahit, Gusti Prabu, kata sang patih. Teman-teman, mendengar berita itu, Prabu Brawijaya sangat terpukul hatinya. Izinkan kami menyerang pasukan Demak itu, Gusti Prabu. Benar, kami semua siap, Gusti Prabu, teriak para senopati itu. Jangan terburu nafsu. Bagaimanapun juga, Patah adalah putraku sendiri. Aku yang akan memutuskan masalah ini. Teman-teman, dengan kepala tertunduk, Prabu Brawijaya memasuki sanggar pemujaan, meminta petunjuk dewata. Selagi Raja Majapahit itu bersemedi, para senopati pun membuat keputusan sendiri. Diam-diam mereka menyerang pasukan Raden Patah di luar kota Praja Majapahit. Tapi sayang, pasukan Majapahit justru menderita kekalahan hebat. Pasukan Majapahit pun tercerai berai. Teman-teman,
Prabu Brawijaya yang sudah keluar dari sanggar pemujaan sangat sedih hatinya mendengar kekalahan pasukan Majapahit. Baginda tak kuasa berbuat apa-apa selain diam dalam hening. Baginda pun mulai memahami pesan para leluhur yang dijumpai dalam mimpinya. Anakku, zaman sudah berganti. Wahyu kerajaan sudah beralih ke barat. Relakan hatimu. Teman-teman, mengingat pesan itu, Prabu Brawijaya sangat terhibur hatinya. Prabu Brawijaya pun berkata dengan tenang, "Kita menyingkir. Tapi kita belum kalah, Gusti Prabu." Para senopati pun mencegah keinginan sang Prabu. Namun, tak seorang pun yang dapat mencegah niat sang Prabu. Raja Majapahit pun meninggalkan istana dan menuju ke barat. Setelah sampai di Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V pun memutuskan untuk bertapa di gunung itu. Setelah lama bertapa, keanehan pun terjadi. Prabu Brawijaya bersama raganya di puncak Gunung Lawu. Sayup-sayup, para pengikutnya masih mendengar suara sang Prabu. Bang bang wis rahinong, bang bang wis rahinong, srengenge muncul, 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 sunar sumang burat. Bang bang wis rahinong, bang bang wis rahinong. Ha 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 ha. Tak usah kalian tunggu aku lagi. Tubuh dan rohku telah menyatu dengan gunung ini. Maka panggillah aku Sunan Lawu dan aku akan menolongmu. Kaget ya? Serem ya? Nah teman-teman, saat itu Prabu Brawijaya V dikenal sebagai Sunan Lawu yang menguasai bangsa Jin kawasan Gunung Lawu. Nah teman-teman, cerita ini termaksud mite karena berkaitan dengan dunia gaib. Pesan dari cerita ini adalah kemuliaan hati Prabu Brawijaya V. Sang Prabu lebih memilih menjadi pelarian perang daripada berperang dengan putranya sendiri. Sekian cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.